Konten kali ini sengaja gue buat dan gue tujukan khusus untuk pesulap merah atau Marcel Radival, dimana belum lama ini gue komen di salah satu konten terbarunya yang gue coba mengklarifikasi tentang makna dan harfiah dari kata kesaktian itu sendiri. Gue memberikan penjelasan bahwa sakti dan ahli itu beda, sementara sulap itu adalah keahlian. Jadi jangan katakan bahwa sulap itu adalah kesaktian. Walaupun keduanya sama-sama berproses, pada intinya prosesnya berbeda. Akhirnya Marcel menjelaskan bahwa konten itu cuma majas sarkas plus entertain lah kalau nggak salah. Tapi gue balas lagi bahwa majas sarkas itu adalah bentuk perumpamaan kata yang tujuannya untuk menyerang atau menyakiti seseorang atau orang lain. Seperti orang ketahui, gue beberapa kali ya tampil di channelnya Pesulap Merah sebagai narasumber dan bintang tamu. Nah, dan gue juga kemarin saat membuat channel Jejak Para Edan ini, kebenaran si Marcel ngubungin gue dan akhirnya sekalian aja gue jadiin dia juga sebagai narasumber gue untuk menjadi konten pertama gue malah di channel Jejak Para Edan ini. Nah, jadi mungkin karena beberapa kali gue tampil di channel dia dan sebagai narasumber dia, mungkin ada beberapa lah rekan-rekan dari praktisi paranormal yang menganggap bahwa dia adalah masih menjadi bagian dari keluarga besar persaudaraan kembang. Tapi gue pernah mengklarifikasi hal ini, di mana gue menyatakan bahwa dia sendiri bukan bagian dari persaudaraan kembang. Mungkin dia pernah belajar dari salah satu alumni persaudaraan kembang, dari salah satu anak didik yang pernah gue didik. Dia belajar ke seseorang yang bernama Ferdi, ya gue sebut aja langsung karena konten ini khusus emang gue sampaikan ke dia. Nah, jadi secara nggak langsung mungkin ada keterikatan antara dia dengan persaudaraan kembang. Nah, dan ini akhirnya menimbulkan asumsi bahwa dia bagian dari kita gitu. Sementara buat menjadi bagian dari persaudaraan kembang ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ini yang perlu digarisbawahi supaya semuanya paham. Nah, langsung aja. Nah, karena munculnya asumsi-asumsi ini, akhirnya dan gue langsung aja to the point aja buat Marcel Radival, Pesulap Merah Indonesia. Beberapa kali lu ketemu sama gue, ya kan? Dan beberapa kali gue sampaikan tentang perkara masalah kode etik. Kode etik, di mana gue juga mengingatkan lu tentang jangan sampai star syndrome, jangan sampai lu lupa diri, di mana akhirnya lu memenuhi semua keinginan fans lu, keinginan netizen lu, dan akhirnya lu lupa diri hingga akhirnya melupakan etika-etika yang ada dan beredar di masyarakat. Ini yang pertama ingin gue sampaikan ke lu. Dan lu pasti tahu ini berapa kali gue sampaikan juga langsung ke lu, baik secara langsung maupun lewat komunikasi WhatsApp atau telepon ya. Ya, Sel, terserah lu mau nganggap gue sebagai abang lu, saudara lu, sahabat lu, atau guru dari guru lu, itu terserah lu. Gue nggak penting hal-hal seperti itu. Pastinya biar bagaimanapun, awalnya gue ngedukung tentang apa yang lu lakukan selama ini. Awalnya gue support lu penuh. Kenapa? Karena secara nggak langsung gue merasa ada yang meneruskan, dimana dulu jauh sebelum lu tampil, lu tahu sendiri bahwa gue sebegitu frontalnya memerangi para dukun yang menurut gue adalah oknum dan moduser gitu. Tapi gue perlu mengingatkan di sini sama lu, Sel. Akhir-akhir ini, belakangan ini,
gue melihat banyak banget kesalahan. Bukan berarti gue mencoba mencari-cari kesalahan lu, Sel. Dan lu tahu ini, gue udah ngasih sedikit info lah sama lu yang lu tahu lah. Dan mungkin yang lain gak ada yang tahu, ya kan? Dan gue juga udah tahu saat terakhir lu ketemu sama gue tanya sama lu, Sel, ada nggak selama lu melakukan membuat konten-konten tentang pembongkaran ini, bentuk teror dan lain-lain, lu menceritakan di situ bahwa banyak sekali teror-teror yang lu dapat, bahwa teror-teror itu malah sedemikian ininya luar biasanya hingga akhirnya membuat lu ya takut lah. Nah, karena lu akhirnya menelusuri bahwa ternyata benar, dan ini lu sampein langsung ke gua gitu. Dan saat itu juga gua di konten lu, kalau nggak salah, gua sampein hati-hati buat yang lain, hati-hati buat yang ini. Kalau umpama ini jangan sebut nama, jangan sebut label. Karena pertama di Indonesia ada UU ITE, ya kan? Jempolmu harimaumu. Bahkan Marcel juga menulis ini juga, yang isinya menegur kepada seseorang lah, supaya menjaga jempolnya, supaya tidak menjadi senjata bumerang bagi mereka sendiri. Oke, ini mungkin nanti bakal gua bareng ini ya, sambil gue ngoceh begini nih tayangannya, bukti-buktinya. Tapi gue ingetin lagi nih, Sel, menurut gue lu sendiri udah star syndrome, lu udah lupa diri. Selama ini lu menyatakan bahwa semua dukun adalah penipu. Dukun itu kalau nggak cabul ya penipu. Nah, sekarang gue tanya sama lu, saat lu mengeluarkan statement seperti itu bahwa semua dukun adalah cabul dan penipu, berarti lu mengklaim, lu memvonis, memukul rata semuanya, seakan-akan dukun itu cabul dan penipu. Padahal di mata hukum, saat lu harus menyatakan dia penipu atau bukan, itu harus minimal ada 2 alat bukti yang sah. Lu boleh tanya ke teman-teman lu yang katanya pengacara, Sel. Mungkin selama ini lu berpikir lu bergerak, lu buat konten-konten, disupport sama teman-teman lu yang katanya pengacara. Jadi kalaupun ada apa-apa mereka bakal ngebantu lu. Tapi apakah lu pernah berpikir bahwa mereka yang lu serang selama ini juga punya pengacara atau tidak? Seharusnya lo berpikir seperti itu, Sel. Lo lupa diri, lo menganggap seakan-akan diri lo menang di atas segalanya. Lo seakan-akan menganggap lo menang di atas angin. Nah, terus selama ini support dan dukungan yang lo dapat selain dari tim lo, mungkin dari para fans lo, dari para subscriber lo yang cuma mengatakan salut, mantap, keren dan lain-lain. Tapi sadar atau tidak lu sadari, kira-kira mungkin nggak dari sekian juta subscriber lu, justru banyak oknum-oknum, moduser-moduser, penipu-penipu yang menyimak tayangan lu dan melihat bagaimana melakukan trik di setiap tayangan lu, dan akhirnya mereka melakukan itu di dunia luar sana, Sel. Jadi secara nggak langsung gue menyatakan, Sel, secara nggak langsung lu itu mengajari. Walaupun lu memunculkan kalimat dengan bahasa membongkar atau apalah, pada dasarnya kalimat membongkar sendiri kalau kita kupas dari sisi hukum, lu nggak punya wewenang sedikit pun di dalamnya. Hati-hati, Sel. Gue ngasih tahu lu dengan cara yang halus banget menurut gue, dengan cara gue berkomentar di konten lu yang terakhir. Padahal gue berharap saat gue komentar harusnya lu berpikir, wih, kenapa ini Bang Awai sampai berkomentar seperti ini. Gue berharap lu menghubungi gue dan gue bakal menjelaskan secara detail apa
alasan gue kenapa harus sampai berkomentar. Tapi kenyataannya komentar gue marah. Menurut gue, lu melakukan satu bentuk pembantahan, satu bentuk pembenaran. Gue gak peduli kali mau subscriber lu berapa juta, mau fans lu berapa banyak. Gue justru peduli sama lu, dimana lu yang udah mempunyai panggung, yang udah mempunyai fans, jangan sampai justru malah hancur cuma karena lepas diri lu, kontrol diri lu gak terarah. Ini gue ingetin sekali lagi sama lu, Sel. Itu sedikit, Sel. Ini gue sampein lagi. Kalau emang dasarnya lu mengedukasi masyarakat, kalau emang dasarnya lu pengen membongkar bentuk-bentuk trik-trik penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum paranormal, kenapa lu cuma menyerang segelintir orang? Lu boleh cek, dan mungkin lu udah pernah ngecek lah. Ini mohon maaf banget, gue nggak menyerang salah satu bentuk teknik terapis. Gue memberikan contoh di sini. Gue kasih contoh ruqyah, Sel. Berapa banyak tayangan-tayangan ruqyah di YouTube ini yang intinya, isinya justru malah menyeleweng dari inti ajaran ruqyah itu sendiri. Ruqyah kok malah muncul jimat-jimat, isim-isim, dan lain-lain. Kenapa lo nggak bongkar hal-hal itu? Kenapa lu membongkar tentang fenomena-fenomena dukun? Dukun sendiri, nih gue kasih tahu, Sel, ya, jauh sebelum dunia medis muncul, jauh sebelum dokter, profesor, dan lain-lain itu muncul, sebutan untuk mereka yang jago-jago, hebat-hebat, ahli-ahli, pinter-pinter dalam dunia terapi, emang apa, Sel? Dukun adalah sebutan tradisional